radhiyallahu taala bersabda Rasulullah SAW, Rabb tarabaka wa ta'ala berfirman, barang siapa disibukkan dengan Al-Quran daripada berzikir dan berdoa kepadaku, niscaya aku beri ia sesuatu yang terbaik yang aku berikan kepada Allah. Itu hanya kursi kurang ya. Itu PR-nya ya. Salat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sallallahu alaihi wasallam. agama Islam dibangun atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat. Masih banyak hadis lainnya yang menjelaskan bahwa amal manusia yang terbaik adalah sholat. Di dalam Jami'us Saghir, Sauban Ibnu Umar, Salama Abu Umamah dan Ubadah radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud dan Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan Dan meninggalkan tokonya dalam keadaan terbuka sambil membaca syair ini: apabila muazzinmu berdiri azan, segera aku bangun menyambut seruan yang maha besar, yang tiada sesuatu yang menyerupainya. Menjawab seruan itu dengan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat. Sebagai seorang muslim, hendaklah ia menjaga sholat 5 waktu di tempat azan dikumandangkan di masjid, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk nabimu sunanul huda, jalan-jalan petunjuk dan kebaikan, dan sesungguhnya sholat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salat dan salam tidak lupa pula kita aturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang mengucapkan Allahumma sholli alaihi. Ya, ini ada satu soal otin. Baiklah, di sini saya akan membawakan tausiah yang bertujukan menuntut ilmu. Oh, Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW. sallallahu alaihi wasallam. Di hadisnya yang berbunyi, al ilmu faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Ilmu itu diwajibkan kepada setiap muslim, baik yang perempuan baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW di atas tersebut, setiap muslim wajib menuntut ilmu, tidak memandang tidak memandang dari jenis dan juga dari ras atau bangsa yang lainnya. Sebagai disabdakan Nabi Muhammad SAW, "Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi." Kejarlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Menuntut ilmu itu tidak memandang usia, baik kita saat kecil hingga kita sudah tua sekalipun, karena tidak ada satupun manusia yang terlahir dalam keadaan berilmu. Benar ya Allah. Itu saja yang tadi. Belum 3 menit lagi terus. Sadar waktu ya. Dengan menuntut ilmu kita dapat mengetahui berbagai macam apa saja yang berbagai macam atau yang telah diciptakan Allah, seperti hal-halnya yang kita dapat di sekitar kita. Dan selain
menuntut ilmu, kita juga dianjurkan untuk mengamalkan dan mengajarkannya. Mas. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di musola Al-Ikhlas pada siang hari yang berbahagia ini. Di sini saya akan membawakan tema mengabdi sebagai hamba Allah di masa muda. Allahu Akbar. Ngiri-ngiri timahnya ya. Oh no. Di masa muda ini adalah masa-masa emas dalam kita mengabdikan seluruh hidup kita, seluruh kemampuan kita, kekuatan kita untuk selalu taat kepada Allah. Karena masa muda ini adalah masa muda yang paling diharapkan untuk kebangkitan kelak dalam masa yang akan datang. Karena Allah juga memberikan naungan pada hari kiamat, khususnya terhadap anak-anak muda yang melakukan ketaatan dalam masa jiwa mudanya. Allah. Banyak anak-anak muda yang tidak tahan dengan menjual hawa nafsu. Allah. Yang melakukan berbagai macam kemaksiatan. Allah. Kemaksiatan apapun, baik itu berzina, minum-minuman alkohol atau klambi yang itu memenuhi hawa nafsunya semata saja. Allah. Jadi kita sebagai jiwa muda ini, jiwa yang energinya ini masih kuat, kita harusnya kita sepenuhnya kita serahkan kepada Allah. Karena selagi kuat kita harus laksanakan ketaatan. Kalau sudah tua kita tidak lagi bisa seperti muda ini. Benar ya Allah. Sudah lemah, sudah sakit-sakitan mungkin, dan ibadah kita nantinya tidak khusyuk lagi seperti masa muda sekarang. Benar ya Allah. Apalagi kita melihat saudara-saudara muslim kita yang di Palestina, tentunya yang mereka merasakan kezaliman yang sungguh luar biasa yang ia rasakan, apalagi jika kita tidak merasa peduli kepadanya, sungguh menyayat hati mereka yang sedang berjuang. Ya Allah. Terlebih kita sebagai anak muda ini ialah harapan orang-orang tua, Benar. harapan orang-orang yang telah memberikan bekal-bekal kita untuk nantinya gitu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala pertama adalah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul di musola Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Dan jangan lupa pula kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Salli ala Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat. Amin ya Allah. Di sini karena pas sudah membahas tentang kesan Allah, saya ingin membahas tentang manfaat salawat. Allah. Allahu Akbar. Mengapa demikian? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Lalu bagaimana kita? Apakah kita sudah bersalawat kepada Nabi? Allah. Dan kalau kita bersalawat kepada Nabi ini, walaupun dalam keadaan riya, kita juga mendapat syafaatnya dan kita akan juga terhitung sebagai amalan. Apalagi amalan yang dalam keadaan riya kita mengucapkannya mendapatkan fadilahnya. Allah. Dan syafaat beliaulah yang
kelak akan kita yang kelak akan menolong kita di yaumil akhir. Benar ya Allah. Di padang mahsyar kelak pertolongan kita sangat berharap menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka daripada itu marilah kita perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat dan dianggap umat oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah. Mungkin Belum. jadi teman-teman, alangkah baiknya kita bersalawat minimal entah 1000 Allah. Ustaz dah. 10.000 sehari. Allah. Allah. Karena semakin banyak kita bersalawat, kita akan bisa mendapatkan mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Allah, benar ya Allah. Allah. Itulah ketika kita sudah mendapatkan mimpi bertemu dengan Nabi SAW, maka disitulah kita sudah merasa sudah dianggap umat oleh Nabi. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Pertama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa kumpul di mushola ini. Salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Allah yakni Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bila di sini saya tidak banyak untuk memberikan sedikit ceramah singkat, sangat singkat tentang keesaan Allah. Saya bacakan itu kan di surat Al-Ikhlas. Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya tidak tahu arti intinya. Jadi sini kan kita sama-sama belajar. Iya. Allah. Allah itu satu dan tidak ada duanya. Benar ya. Jadi kita sebaiknya seharusnya tidak menyekutukannya dan menyembahnya. Dan segala hal yang ada di dunia ini kita tentang Allah. Allah diingatkan dimanapun kita berada dengan Allah. Benar ya Allah. Mulai, maka saya awali dengan pantun. Masya Allah. Andai saya punya sayap, saya akan terbang ke negeri Baghdad. Andai salam saya tidak terjawab, mungkin kita semua bukan umat Nabi Muhammad. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajma'in. Puji syukur mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah menciptakan langit tanpa tiang, bumi tanpa fondasi, awan berjalan tanpa kaki. Wallah. Dahsyatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Benar. Puji syukur marilah kita panjatkan puja-puji kita kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, tema pada hari ini yaitu dunia, iman, dunia dan akhirat. Oh, syuk. Baiklah, dengan judul iman, dunia dan akhirat, saya akan menceritakan sebuah cerita yaitu pada zaman dahulu kala hiduplah hiduplah seorang bapak dengan 3 orang anaknya. Anak yang pertama adalah seorang tentara yang kuat dan perkasa, dan sedangkan anak yang kedua adalah orang kaya raya di era itu. Dan anak yang ketiga adalah anak yang beriman, anak yang rajin ke masjid, dan anak yang soleh.
Sewaktu bapaknya meninggal, anak yang pertamanya, seorang tentara tadi, bermimpi bahwa ayahnya disiksa di dalam kubur. Allah. Lalu keesokan harinya, anak pertama tadi datang ke kuburan ayahnya dengan membawa senjata yang lengkap, lalu menembakkan senjata tersebut ke kuburan ayahnya Allah. dengan tujuan untuk mengusir para malaikat dan menakuti para malaikat supaya ayahnya tidak disiksa. Ya Allah, ampun. Ya Allah. Dan malam keduanya, anak pertamanya masih bermimpi bahwa ayahnya masih disiksa di dalam kubur. Lalu keesokan harinya, ia menceritakan kepada anak yang keduanya, seorang yang kaya raya tadi. Lalu mereka mendatangi kuburan ayahnya dengan menaburkan uang di kuburan ayah Ya Allah. dengan tujuan untuk menyogok para malaikat supaya ayahnya tidak disiksa lagi di dalam kubur. Allah. Di hari ketiganya, mereka masih bermimpi bahwa ayahnya masih disiksa dalam kubur. Dan keesokan harinya baru ia menceritakan kepada anaknya yang ketiga bahwa ayahnya disiksa dalam kubur. Kemudian singkat cerita, mereka mendatangi kuburan ayahnya lalu mendoakan ayahnya supaya diringankan azab kuburannya. Setelah hari itu, mereka tidak pernah bermimpi lagi bahwa ayahnya disiksa di dalam kubur. Allah. Yang kita dapat dari penyampaian tadi ialah percuma kita kuat, percuma kita kaya raya, tapi kita tidak memiliki iman dan takwa kita kepada Allah. Allah, SWT, benar ya Allah. Semuanya hanya akan sia-sia. Benar ya Allah. Alhamdulillah ada sesuatu ya. Alhamdulillah. Ah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashabil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa sallallahu ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah, kehadiran Allah, Subhanahu. kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat Islam serta nikmat iman sehingga kita dapat hadir di mushola Al-Ikhlas yang ini. Yang kedua, tak lupa pula kita aturkan sholawat kepada bumi alam yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. melapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, dari sini akan membawakan tema utama sholat berjamaah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kenapa saya membuat tema tentang utama sholat berjamaah? Karena sholat berjamaah adalah amal yang pertama kali dikerjakan dan amal yang pertama kali dihisab nanti. Benar ya. Jika kita meninggalkan sholat berjamaah, maka kita dianggap sebagai orang munafik. Allahu Akbar. Masya Allah. Dan juga jika kita sholat berjamaah tapi meninggalkan takbiratul ula atau takbir pertama imam, maka kita juga dianggap sebagai orang yang munafik. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini kayak Ustaz nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur tidak lupa kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat meluangkan waktu untuk iktikaf di Masjid Al-Ikhlas yang dicintai ini. Salam beriring salam tak lupa kita hadirkan kepada dengan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat judul apa jadinya iman tanpa sholat. Allah. Dahsyat, dahsyat.
Sebuah bangunan tanpa adanya fondasi atau pilar, dengan adanya atap mungkin bisa teduh, dengan adanya pintu mungkin bisa teduh, tapi tanpa adanya tiang takkan bisa berdiri. Seperti itu pula dengan orang yang istirahat, maksudnya apa gunanya kalau kita hanya beramal tapi tidak iringi dengan ibadah. As-salatu imanuddin, as-salatu miftul jannah. Salat adalah kunci kebaikan. Maka dari itu tidak hanya infak dan bersedekah saja yang perlu kita terapkan atau implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, tapi salat lebih utama sebagaimana rukun Islam yang ada 5 itu, salat yang syahadat dan salat kedua. Untuk itu saya menghimbau dan mengajak untuk kita semua, mari kita mari kita bersama-sama setelah ini, mungkin setelah pulang ini, mengamalkan amal iktikaf ini, yaitu tidak melupakan sholat waktu. Masya Allah. Penutupan dari kajian ini, mari kita sama-sama bersolawat. Masya Allah. Masya Allah. Salamullah ala ta'a Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabi billah. Bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah kabar gembira pada orang-orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Hakim At-Targhib. Pada hari Nih, Masya Allah. HP ini, HP siapa nih? Apa HP ini? Masya Allah. HP siapa nih? Masya Allah. Apa HP ini bang? Samsung A22, berapa harga itu? 3.000. HP siapa nih? Masya Allah. Dari berat-berat nampaknya ada apa isinya nih? Nomor rekening banyak dalamnya. Masya Allah. HP siapa nih? Pocong mereknya. Si nggak usah bang, tidak kaya bang. Masya Allah. Kata sedekah bang. Allah. Salah. Sedekahkan untuk orang tua. Salah. Ini HP Samsung apa nih? Masya Allah. Alhamdulillah. Apa ya pak? Ustaz akan dikumpulkan nanti. Soalnya HP siapa nih? HP saya Ustaz. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Lagi hidup terus berdakwah. Dakwah sampai mati. Mati ucap kalimat la ilaha illallah.